kita pertahankan 25 dan permukaan dinding bagian kiri kita pertahankan pada suhu 125 dan permukaan dinding sebelah kanan ini suhunya merata dan kita pertahankan 100 ya. Jadi semua dinding di dalam balok ini, semua dinding permukaan balok ini memiliki suhu yang berbeda. Yang atas 50, yang sebelah kanan 100, di bawah 25, yang dinding sebelah kiri 125. Pertanyaannya adalah berapakah suhu titik pusatnya? Nah, ini juga pertanyaannya sama. Kalau dengan cara bodong itu berapa kira-kira suhu di titik pusat? Kalau orang bodoh, orang tidak kuliah, tidak makan ilmu, itu kalau ditanya anak SD itu suhunya berapa? SD itu Sanata Dharma. Anak Sanata Dharma. Kira-kira apa ada yang bisa menjawab, menolong saya untuk menjawab? Kira-kira suhunya berapa di titik tengah ini, titik pusat? Di benda ini suhunya berapa? Silakan, kalau ada yang bisa menjawab, silakan menjawab. Ini harus tahu dulu. Nah, ini tuh saya gambarkan sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ini sebetulnya panjang sekali, tetapi saya gambarkan seperti ini. Jadi kalau dinding sebelah kanan ini silakan kalau ada yang ingin menjawab. Ya. Apakah suhu di titik pusatnya ini? Ya. Titik dinding kirinya 125, dinding atasnya 50, dinding kanannya 100, gini udah 125. Kira-kira suhunya berapa di sini, Mas? Coba, ini delta X sama dengan delta Y. Artinya tebal ini, delta Y itu ini loh, tebal. Delta Y, jarak antar ini, ya, jarak antar volume kontrol itu delta Y, sedangkan dalam arah X itu delta X. Pertanyaannya adalah berapakah suhu di titik pusatnya ini? Atau di titik pusat dari ini suhunya berapa? Kalau Anda punya balok dengan dinding yang dipertahankan pada suhu masing-masing berbeda. Ada yang tahu? Silahkan menjawab, Mas. Atau Anda mencoba untuk menjawab bebas saja. Tidak harus dengan cara 75, Pak. 75. Dari mana 75-nya? Itu 50 ditambah 100, 150. Ya. Ditambah 25, 175. Ya. Ditambah 125, jadinya 300, Pak. Dibagi 4. Ya, betul. Jadi karena ini ada sisinya 4, dibagi 4. Ya, kalau kemarin kan sisinya 2. Jadi jumlah temperaturnya dibagi 2. Ya, kiri dan kanan ditambah dibagi 2. Jadi betul Anda bahwa bodohnya itu suhu di sini itu dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya, ya toh? Jelas toh, tetangga yang paling dekat itu akan mempengaruhi sangat besar pada kehidupan kita. Mesti pengaruh yang paling besar itu ya kiri, kanan, depan, dan belakang, kan begitu. Kalau jaraknya 1 kilo dari rumah kita ya ada pengaruhnya tapi sedikit. Banyak ya kiri kanan. Kalau tangganya itu memelihara kucing, sih nanti kotorannya ya mungkin di sekitar kita lah, gitu ya. Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh tangga di sebelahnya. Demikian juga suhu juga begitu ya. Seperti angin gitu ya begitu. Kalau ada angin, misalnya ada angin begitu atau ada rumah terbakar, setiap rumah yang terbakar itu akan menimbulkan aliran udara. Pasti ada angin besar. Kenapa? Nah, karena udaranya naik. Karena ada api, maka udaranya itu panas. Di atas api itu akan panas. Lalu karena panas dia volume jenisnya, massa jenisnya menjadi ringan. Lalu naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas itu kan terjadi kekosongan. Siapa yang mengisi kekosongan? Udara di sekitarnya. Lalu udara di sekitarnya itu akan tertarik untuk mendekati api. Maka terjadi angin. Nah, yang terkena dampaknya adalah kalau rumah terbakar, yang terkena dampaknya adalah yang dekat itu ya rumah tetangganya itu mesti kena begitu. Jadi malah terbakar juga. Jadi yang paling dekat itu yang punya pengaruh. Demikian juga suhunya. Jadi
titik pusat ini hanya dipengaruhi oleh suhu yang ada di dekatnya atau suhu yang mengelilinginya, ya. Suhu yang karena ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau begitu kita mendapatkan rumus dengan cara Bourdon bahwa temperatur di titik ini adalah 1/4 dari temperatur yang mengelilinginya, atau 1/4 dari temperatur atas ditambah temperatur kanan ditambah temperatur bawah ditambah temperatur kiri digulung ditambah lalu dibagi 4. Begitu. Ya. Ini dengan catatan ini delta X-nya sama dengan delta Y. Kalau nanti delta X tidak sama dengan delta Y, ya rumusnya menyesuaikan. Ya. Untuk sementara ini kasusnya kita anggap delta. Artinya kita membuat kasus di mana mengambilnya itu delta X sama dengan delta Y. Ya. Nah, kalau begitu betul ya, tadi 75 tadi menjadi betul. Ini kalau kita bagi menjadi berapa bagian ini ya? Nih, 1, 2, nah ada 4 bagian tuh ini, 1, 2, 3, 4. Kalau kita misalnya ini tidak saya bagi menjadi 4 ya, tapi menjadi 12 misalnya. Saya bagi menjadi 12 misalnya. Saya misalnya di sini. Ini tambah lagi ya. Garisnya nggak nampak, saya kasih merah saja supaya nampak. Nah, ini saya tambahkan lagi supaya jadi banyak. Ya, jadi banyak. Saya ingin menghitung suhu titik yang lain ya, di titik yang lain. Benar nambah tadi. Nah, ya. Jadi sekarang saya tambah ini. Pertanyaan berikutnya adalah, atau ini saya tambahkan ini ya. Apakah suhu di titik ini? Misalnya ini saya pindah ke sini. Apakah suhu di titik ini? Sorry, ini salah. Sebentar ya. Ini harus sabar. Nggak bisa ya. Ini intinya kita sebentar, saya tak nambah lagi, copy paste, pakai ini aja ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah suhu di titik ini? Misalnya ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ini saya bagi menjadi 14 ya, volume 6 kali 4 16 volume kontrol. Apakah suhu di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Atau saya gambarkan seperti ini. Nah, ya. Apakah suhu di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Ini kalau ini dinding di sini berarti titik ini suhunya 125, titik ini suhunya 125, titik ini suhunya 125, titik yang atas ini 50. 50, 50. Yang ini 100, 100, 100. Yang ini 25, 25, 25. Nah,
Tanyanya berapakah suhu di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan mencari berapa suhu itu dengan metode komputasi. Ya. Dengan cara bodon tadi, ya, dengan cara bodon tadi, tapi dengan menggunakan Excel. Supaya nanti prosesnya, nah kita tetap menggunakan persamaan seperempat atau seperempat itu 0,25. Ya. Satu itu adalah ini, dua ini, tiga ini. Satu kita gunakan persamaan yang sama seperti dengan persamaan tadi. Seperempat dari suhu yang mengelilinginya, ya, mengelilinginya. Jadi yang mengelilingi itu siapa? Ya ini. Nah, temperatur ini berapa? 125. Lalu yang ini, yaitu satu. Satunya berapa? 50. Lalu T2, T2-nya berapa suhunya? Belum diketahui. Kalau belum diketahui, ditulis saja T2. Dan T4. T4-nya suhunya berapa? Belum diketahui. Ya. Jadi kalau begitu ini saya tuliskan persamanya adalah 125. Kemudian di sini adalah apa? 50. Karena T2-nya, T1-nya ini atas ya. T atasnya itu 50. Kemudian di sini berapa? T2. Ya. T2, sedangkan di sebelah bawah adalah T4. Begitu T1 adalah rumusnya seperti ini, diperoleh dari seperempat dari suhu yang ada di sekitarnya. Ya. Tetangga yang dekat itu ya ini, ya. Atau suhu yang mengelilinginya. Kemudian T2 kita juga tulis dengan rumus yang sama seperempat. Ya. Seperempat di sini itu dari sebelah kiri dulu ya, T1. T1 suhunya berapa belum tahu. Ya. Kemudian T atas 50 sudah tahu. Ya. Kemudian T3. Ya. T3. Kemudian baru T5. Ya. T5. Nah, kita sudah menuliskan dua persamaan T1 dan T3. T2. T3-nya sama ya, seperempat dari T3-nya di sini T2 50, 100 dan 6 ya. Di T2 kemudian ditambah dengan 50, kemudian ditambah dengan 100 ya. 100 kemudian ditambah dengan yang bawah itu T6. Ya, kita sudah mencari sampai T3. Apa ada pertanyaan yang perlu saya berikan? Kalau belum jelas silahkan bertanya sekarang supaya tidak nanti sudah terlanjur jauh. Yang saya kira Anda itu tahu ternyata tidak tahu. Nah, ini kan merepotkan. Jadi jangan sampai kamu bertanya malah justru kelihatan pinternya. Nah, sekarang T4. T4 itu yang mempengaruhi siapa? Ya sebelah kiri 125, T1 ya, kemudian T5 dan T7. Ya, kita tulis ya. Yang mempengaruhi adalah 125, kemudian T1 ya toh, kemudian T5 ya toh, kemudian T7 ya toh, T7 itu ya sampai di sini apa ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada saya lanjut ya. T5 juga sama. T5 yang berpengaruh adalah suhu T4, T2, T6 dan T8 ya. Jadi kalau begitu ini T4, T2, kemudian T6 dan T8. Gitu ya. Nah, kemudian juga T6. T6 yang mempengaruhi adalah T5,
T3, 100, dan T9. Ini modelnya hanya sabar saja, tetapi tidak melibatkan diferensial, integral, dan lain-lain. Ya. Kalau kita menyelesaikan secara analitis, ini integralnya ganda loh Mas, integral 2 dimensi. Jadi relatif murah, kita hanya sabar saja menuliskan persamaannya. Ini T5, kemudian ditambah berapa? T3, kemudian ditambah berapa? 100 gitu. 100 kemudian ditambah dengan T9. T9 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan T7. T7 itu dipengaruhi oleh sebelah kiri 125, T4, T8 dan 25 ya. Jadi saya akan tuliskan begini. 7 adalah 125 ditambah dengan T4 ditambah dengan T8 ditambah dengan 5 gitu ya. T7 kemudian T8 juga ya. T8 itu adalah 7, ini 7, 5, 9, 25. T7 ditambah dengan T5 ditambah dengan T9 ditambah dengan 25. Ya. Ini T8. Kemudian yang T9 T9 itu adalah T8 ditambah T6 ditambah 100 ditambah 25. Nah, ya. Jadi kita sudah memiliki 9 persamaan. Ya. 9 persamaan. 9 persamaan dengan 9 variabel yang tidak diketahui. Ya. T1 belum diketahui, T1, T2, T3, T4, T5. Jadi ada 9 persamaan dengan 9 variabel yang tidak kita ketahui. Biasanya kalau di matematika itu yang paling gampang kan dua persamaan dengan 2 variabel yang tidak diketahui, gitu. X dan Y. Jadi kalau ada persamaan X dan Y, tetapi ada 2 persamaan dengan 2 variabel yang tidak ketahui, maka kita bisa menentukan harga X dan Y. Ya, itu kan bisa diselesaikan dengan banyak cara, misalnya dengan cara substitusi, gitu. Substitusi bisa, lalu dengan cara matrik, ya, metrik bisa. Jadi kalau ini dibuat metrik juga bisa, karena ada 9 variabel dengan 9 persamaan yang sudah diketahui. Maka nanti dengan metrik, tapi kalau metrik dengan apa ya, metrik kolom dan barisnya itu cukup tinggi, itu akan lama selesainya ya. Lalu penyelesaian ini akan mudah diselesaikan. Jadi ada 9 persamaan dengan 9 variabel yang tidak diketahui ini akan dapat diselesaikan dengan metode komputasi secara cepat, itu dengan Excel. Sampai di sini apa ada yang bingung tentang menurunkan persamaannya? Artinya yang cara bodoh tadi. Kalau tidak, ini akan saya bawa ke Excel, lalu kita selesaikan secara bersama-sama ya. Saya akan selesaikan secara bersama-sama dengan Anda supaya Anda bisa menyelesaikan dengan mudah ya. Ya, oke. Saya akan tutup dulu. Lalu
kita ke Excel ya. Nah, ini sudah ada Excel. Tadi saya copy loh, saya paste di sini supaya gambar yang tadi itu kelihatan ya, di sini. Supaya saya tidak kehilangan gambarnya tadi. Ya. Jadi kita akan menghitung ya, akan mencari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Saya buat di sini 1. Nah, ini volume kontrol 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini saya geser ke sana ya. Saya geser ke sana. Jadi saya akan mencari mencari suhu ya. Saya kotak dulu supaya mudah dilihat ya. Yang di sini adalah perhitungannya. Jadi ini nomornya. Oh, saya terlalu tinggi ya. Nah, ini perhitungannya ini. Ini volume kontrolnya, suhu, volume kontrol ke. Ini nomornya ya, nomor biasanya ya, ini 0. Ini kemudian 1 ya, tambah 1. Nah, jadi kalau di baris ke-0 ini, kalau di baris ke-0 ini tidak diisi, itu berarti nilainya 0 ya. Secara otomatis itu 0. Nah, ya. Tapi kalau ada yang mengisi ya tidak apa-apa, sembarang saja tidak apa-apa ya, sembarang tidak apa-apa. Jadi kita akan ini kita biarkan saja kosong, tapi kalau ada pengen ngisi boleh. Jadi hitungannya kita mulai dari sini ya, berwarna kuning ini. Nah, kita untuk kolom yang pertama ini ya toh, di sini kita gunakan rumus ya. Rumus apa? Ya, rumus titik ini titik pertama. Di titik pertama itu kita pasang di sini rumusnya. Tadi apa? Berapa? 0,25 dikalikan dengan ini ya. Sebelah kiri berapa? 125. Kali berapa? Ditambah berapa? Ditambah 50 gitu. Tambah 50. Kemudian ditambah berapa? T2. T2-nya itu di sini berapa T2-nya? Ini loh, yang T2 itu yang Anda masukkan adalah di baris ke-0 ini. Ya. Baris ke-0. Jadi T2 di sini karena diketahui angkanya, Anda masukkan di sini. T2-nya itu yang di sini ini kan T2 ini. Sel ini T2 atau T7. T7 itu T2. Ya, lalu kita masukkan dengan T4 tambah T4. Ini kan dipengaruhi oleh T4. T4-nya itu yang mana? Ini ya. Nah, T4 itu E7. Ya, E7. Lalu saya kurung. Lalu saya enter. Nah, jadi T1 sudah ada harganya 43. Lalu yang T2 ini apa ini T2? Misalnya saya kasih warna berbeda. Ya. T2 tadi rumusnya ya sama, 0,25 dikalikan dengan, kalau dikalikan dengan
suhu yang mengelilinginya, ya, suhu yang mengelilinginya. Jadi T2 yang mengelilingi T1. Nah, kalau itu T1 di sini. T1 itu ada klik di sini, di baris 0. Kemudian 50 ditambah 50, gitu. Ditambah 50, kemudian ditambah dengan T3. T3-nya itu di sini. Nah, ya. Kemudian baru ditambah T5. Tambah T5 itu di sini. Nah, ya. Kemudian di enter. Nah, jadi Anda sudah mendapatkan nilai untuk T2 itu 12,5 ya. T3-nya dipengaruhi oleh T2, 50, 100 dan T6. Jadi sama dengan 0,25 dikalikan kurung T2 ya. T2 itu ini ditambah dengan 50 ditambah dengan 100 kemudian ditambah dengan T6 ya. T6-nya mana? Ini T6-nya. Ya, lalu Anda kurung ditutup. Nah, itu sampai 3 kali masukan ini apa ada yang merasa kesulitan? Supaya nanti tidak mengulang-ulang lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan berarti yang bersangkutan tidak konsentrasi. Lalu kita lanjutkan ya. Silakan. Jadi, oke, yang keempat itu sama dengan 0,25 dikalikan 4 ini dipengaruhi sebelah kiri 125, kemudian ditambah dengan 1, T1-nya ini, kemudian ditambah dengan 5, 5-nya itu ini, kemudian ditambah dengan T7, ya, T7-nya ini. Kurung tutup, lalu di enter. Ya. Kemudian T5. 5-nya 0,25 dikalikan dengan 4. 4-nya itu adalah ini. Kemudian T2-nya itu adalah ini. Kemudian ditambah dengan T6. 6-nya itu adalah ini. Kemudian ditambah dengan T8. T8 ini. Ya. Enter. Nah. Kemudian T6. 0,25 dikalikan dengan T6 ya. T6 itu T5, ya, T5-nya itu adalah ini ditambah dengan 3. T3-nya itu adalah ini, kemudian ditambah dengan 100 ya. 100 kemudian ditambah dengan T9. T9-nya itu ini. Nah, begitu ya. Kemudian T7 ini dipengaruhi oleh 125, 4, 8, dan 25. Yang paling bawah itu kan 25. Ya. Jadi saya akan menuliskan di sini 0,25 dikalikan dengan 125 ditambah dengan berapa? T4. Gitu. 4 itu ini. Kemudian ditambah dengan T8. T8 itu ini. Kemudian ditambah dengan 25. Enter. Nah, T8 sama dengan 0,25 dikalikan dengan mempengaruhi volume kontrol 8 itu adalah 75925 ya. Jadi kalau 7 5 9 ya, ditambah dengan 25 kurung tutup. Nah, tinggal satu lagi ya. T9. T9 0,25 dikalikan dengan 86125 ya. T8 itu ini, kemudian ditambah dengan T6, kemudian ditambah dengan 100 ya. Kemudian ditambah dengan 25. Enter. Nah, Anda sudah memasukkan 9 persamaan dalam
variabel, artinya T1, T2, T3 sampai T9. Kalau sudah ini, maka Anda untuk mendapatkan suhu yang sebenarnya itu ya tinggal menarik saja ya. Sampai nanti didapatkan garis terakhir ini sudah sama dengan garis di atasnya. Kalau sudah sama ya dihentikan ya. Dihentikan. Ini kan belum sama ini. Ini dengan ini belum sama, tetapi sudah hampir mendekati sama. Kalau sudah sama ya dihentikan saja. Belum sama, tapi sudah mendekati sama. Ini 70, 70, 74, 89, nah, hampir sama. Tinggal narik saja ya. Kalau sudah sama ya itulah suhu yang diperoleh. Jadi kalau misalnya ini, nah ini berarti sudah sama ini. Ini dengan ini dengan ini dengan ini oh, sudah sama. Pada perhitungan baris ke 125 suhunya sudah sama. Ya, jadi kalau begitu ini dapat kita simpulkan 83,9 itu adalah suhu di titik 1, 70,98 itu adalah titik 2, suhu ketiga atau volume kontrol ketiga suhunya 75. Ya, ini keempat, 5, 6, ke-7, ke-8, ke-9. Ini pada baris 125. Saya kopikan saja di atas ini, berarti kalau begitu di sini A125, gitu. Ini pada hitungan ini ya. Jadi suhunya adalah yang ini ya, suhunya yang ini. Ya, suhunya yang kotak, yang atas ini. Yang warnanya saya kasih warna ini kuning saja. Oh, kok angkanya ya? Dulu saya maksudnya yang ini yang dikasih cat. Ya, jadi ini adalah suhu di volume kontrol 1 sampai dengan 9. Saya kasih 2 angka di belakang koma saja ya. 2 angka di belakang koma. Number 2 angka di belakang koma ya. Nah, ini ya. Jadi ternyata mudah ya untuk menghitung suhu di volume kontrol 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan metode komputasi ini menjadi sangat mudah. Ya. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Artinya Anda sudah bisa menghitung dengan cara yang cepat dengan menggunakan Excel untuk menghitung atau mengetahui suhu di titik 1, 2, 3, 4. Saya penasaran, Pak. Saya ingin ini saya bagi menjadi kecil lagi, Pak. Kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi. Sampai nanti ini, kalau ini kan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sampai 10, Pak. 10. Jadi 10 kali 10, 100. Kalau ini kan hanya 16 titik ya. Satunya 16. Oh, ya 16 titik ya. 5, 25 ini ya, 25. Kalau 5 kali 5 kan 25. Kalau ini 10 ini 100 titik. Nah, kalau saya bagi menjadi 100 titik, gimana Pak? Bisa nggak? Bisa. Kalau Excel-nya, ya nanti Excel-nya 100 kolom, gitu. 100 kolom, Anda tuliskan setiap persamaan itu. Ya. Jadi metode komputasi itu metode yang hanya melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi sesuatu yang sangat mudah, tidak melibatkan integral. Kalau Anda menyelesaikan secara analitis, hasilnya sama, ya, hasilnya sama. Analitis itu dengan integral itu, karena ini kalau diselesaikan secara analitis, ketemunya adalah integral. Integral 2 itu loh ya, karena ini ada dx dy, jadi integralnya 2. Nah, integral y dx dan y dx dy ya. Jadi kalau 3 dimensi integralnya 3 ya, 3. Nah, ini tidak melibatkan integral, sehingga komputasi ini menjadi sangat ampuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kompleks ya. Karena kalau untuk kasus analitis, kasus ini aja sudah susah gitu. Apalagi nanti misalnya ini kan yang diketahui kan dindingnya ini suhunya tetap. Nah, kalau yang dindingnya itu tidak diketahui, yang
Yang diketahui adalah suhu fluidanya. Suhu fluidanya yang diketahui, bagaimana cara menyelesaikannya? Wah, susah ini kalau dengan analitis. Demikian juga yang bagian atas ini. Ya. Ini kan permukaan ini kan sudah diketahui suhunya 50. Kalau permukaannya belum diketahui suhunya, yang diketahui adalah suhu fluidanya dan suhu koefisien dan koefisien perpindahan kalornya. Nah, ini lebih sulit lagi. Tapi kalau dengan metode komputasi tidak ada masalah. Ya. Atau ini yang sebelah kiri, yang sebelah kiri itu diisolasi. Artinya misalnya dikasih kayu gitu ya. Lapisi kayu kan isolator, jadi panasnya tidak akan keluar. Ini juga diisolasi. Lalu dikembangkan lagi. Ini bolong, ya, bolongnya misalnya 1, 2, 4, 5 ini bolong. Ya. Ini bolong dan di dalam bolongan itu dialiri fluida yang panas, gitu ya. Misalnya dialiri fluida yang diketahui ini di dinding, misalnya ini bolong. Permukaan dindingnya itu yang tidak diketahui, karena yang diketahui hanya suhu fluida yang mengalir di dalam benda itu, misalnya. Bagaimana itu penyelesaiannya, ya. Nah, itu dengan metode komputasi sangat mudah sekali, ya. Asal Anda tahu rumusnya. Nah, rumusnya bagaimana, Pak? Nanti minggu depan kita turunkan bagaimana mencari rumus yang digunakan pada soalan kasus 2 dimensi. Atau ini nomor 5 ini buntet semua, tetapi nomor 5 ini kita kasih kabel yang kemudian kabelnya itu dikasih aliran listrik. Lalu bagaimana Pak distribusi suhunya ini? Ini diisolasi, yang bagian atas bersentuhan dengan fluida, bagian bawah disentri, gitu ya, disinari, bagian bawah diisolasi. Nah, bagaimana ini ada arusnya, tapi di sini juga long, misalnya keruak, begitu bagaimana? Ini kalau dengan metode komputasi tidak ada masalah, ya, gampang sekali. Asal Anda tahu rumusnya, asal Anda tahu rumusnya, Anda tidak akan mengalami kesulitan. Dan tentunya ya mau belajar. Kalau tidak mau belajar ya soalan ini menjadi sangat susah. Ya, karena kalau dengan analitis dan integral diferensial, mumet Mas ya, mumet. Butuh waktu lama, mending pakai komputasi aja, dasarnya hanya penjumlahan, ya, jumlah, pengurangan, kalian dan pembagian. Seperti ini tadi sudah langsung ketemu, ya, dalam waktu 1 jam mungkin tidak sampai kita sudah mendapatkan hasilnya, ya, hasilnya, dan ini bisa dipertanggungjawabkan, ya, hasilnya ini. Kalau dengan eksperimen ya boleh-boleh saja, tetapi kalau eksperimen Anda beli termokopel, alat ukur yang bisa menentukan mengukur suhu di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alat ukur termokopel sekaligus dengan alat penampil suhunya. Nah, itu mahal-mahal Mas ya toh. Termokopel aja belinya 200.000. Alat ukurnya 2 juta. Waduh. Ini kalau 9, nah coba. Jadi kalau penelitian dengan perpindahan kalor dilakukan dengan penelitian tanpa komputasi itu biayanya membengkak. Ya. Lalu kalau komputasi apa enggak membengkak ya? Kalau sudah punya laptop enggak ada masalah. Tapi kalau belum punya laptop ya harus membeli laptop dulu. Ya karena hitungannya atau pinjem ya kalau yang enggak punya. Jadi mudah sekali. Nah, saya ada pertanyaan di sini sebelum saya kembali lagi ke sebelum saya kembali ke PPT ya. Tapi saya ini simpan dulu supaya saya punya arsipnya. Ada pertanyaan silakan Mas. Nanti ini juga menjadi PR. Jadi PR-nya ada 2. Anda mengulang lagi. Ya? Mau tanya Pak. Ya. Jadi dibuat grafik lagi nggak? Nggak usah. Karena ini kan kasusnya 2 dimensi. Kalau grafik itu kan hanya X dan Y. Gitu. Kecuali kalau grafiknya itu grafik 2 dimensi. Ini kan sulit kalau grafik nggak usah pakai grafik ini. Ini tidak lurus kok Mas. Kalau 1 dimensi itu kan ada sumbu Y, sumbu X,
Kemudian grafiknya Y-nya itu kan temperaturnya. Nanti kalau ini kan X dan Y, kecuali kalau Anda menggunakan gambar grafik 3 dimensi, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan ini adalah temperaturnya. Ini kan jadi 3 dimensi karena ada X, gitu. Kemudian nanti kalau berapakah temperatur di titik 7, itu kan berarti kan sebetulnya ada X, Y, ya. Pada posisi X sekian, Y sekian, temperaturnya berapa. Jadi kan hubungannya kalau Anda ingin menggambarkan ini dengan MATLAB bisa. Ya. Kalau Anda mahir menggunakan MATLAB untuk penggambaran kasus 2 dimensi, tapi sebetulnya penggambarannya 3 dimensi karena X, Y, dan temperaturnya berapa. Kalau kemarin kan X saja, pada posisi X berapa, atau pada volume kontrol berapa, suhunya berapa, kan begitu. Kalau Anda menggunakan MATLAB ini bisa gambarkan. Jadi nggak usah menggunakan grafik lagi. Ini Ya nanti, Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi lalu saya akan kembali ke nanti PR-nya ini juga diulang supaya kamu tidak lupa. Ini bukan saya mau menyiksa kamu, tetapi saya hanya ingin kamu mengerti dan tidak lupa. Jadi sebetulnya kuliah itu kan mendengarkan, kemudian mencoba, belajar, lalu melakukan. Kalau Anda hanya datang sekedar mendengarkan, lalu besok mendengarkan saja, tanpa ada action dari kamu, itu hilang gitu saja ya. Kamu lupa ya, lupa. Anda tidak nyampe ini. Saya tidak tahu. Siapa tahu 5 tahun kemudian Anda tertarik jadi dosen, nah Anda sudah ingat gitu. Tapi kalau Anda hanya diam mendengar, kalau dong ya turun, kalau tidak dong ya tidur saja. Ya monggo saja, itu keputusannya pada yang bersangkutan. Ya, jadi nanti PR-nya ini suhunya dibuat berbeda. Artinya tidak 125, tetapi setiap titik ini memiliki suhu yang berbeda. Jadi misalnya ini 125, ini 200, ini 125, ini 0, misalnya gitu. Ini misalnya 25, ini 50, 25, artinya berbeda. Ya. Kalau berbeda ya sebetulnya hanya sebelah kiri ini, kalau ini 180 misalnya ya, ini dipengaruhi oleh suhu 180. Kalau ini 125 ya dipengaruhi oleh 125. Jadi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Oke, saya akan ada lagi pertanyaan sebelum nanti ini digunakan sebagai PM. Ya. Anda coba di rumah, nanti kalau kamu tidak mencoba, nanti kalau ini soal minggu depan mungkin ini dengan fluida, ya, campur dengan fluida. Misalnya ini bolong, kemudian bolongnya juga diisi aliran fluida, Anda jadi tahu, gitu loh maksud saya itu. Jadi ke tingkat berikutnya Anda semakin tahu, ke tingkat kesulitan, hingga ketika nanti masuk ke 3 dimensi itu, bayangan Anda itu sudah ada. Sebab kalau Anda 2 dimensi masih bingung, nah masuk 3 dimensi wis orangnya Anda. Wis bingung ya, wis samsaya mumet, lalu tidak masuk gitu ya. Jadi ini untuk mengantarkan supaya materi berikutnya Anda bisa menangkap dengan mudah gitu ya. Termasuk nanti keadaan tak tuna. Kalau keadaan tak tuna itu berubah terhadap waktu, kalau ini sudah menguasai, tingkat berikutnya itu gampang ya. Saya mengajarkannya itu mudah. Tapi kalau hal yang ini masih kesulitan, masih bertanya, masih bundet itu ya, khusus yang keadaan tak tuna yang berubah terhadap waktu itu akan sulit dipahami, begitu, akan sulit dipahami. Ya, karena orang itu harus step demi step, ya. Tidak bisa orang itu langsung misalnya belajar renang itu langsung renangnya apa istilahnya itu ya lumba-lumba begitu ya susah ya, harus ya kata dulu paling mudah ya.
setelah gaya kata, gaya bebas, kan begitu. Nah, setelah gaya bebas, nah gaya kata dengan gaya bebas itu kan memadukan untuk memudahkan benang dengan gaya kupu-kupu, yaitu gaya lumba-lumba. Begini, ya. Jadi tidak bisa gaya kata, nggak bisa gaya bebas, nggak bisa langsung gaya lumba-lumba atau gaya kupu-kupu, nggak bisa, sulit, gitu. Harus yang sederhana dulu. Saya gaya dada saja, Pak. Gimana gaya dada? Ya nyemplung begitu langsung dada gitu. Nah itu ya paling gampang. Tapi kan bukan itu ya. Ini kan humor namanya. Oke ya. Jadi tentu kita harus belajar yang mudah dulu. Jadi ini harus dikuasai dulu supaya atau Anda lakukan dulu supaya nanti kasus yang lebih sulit akan dapat tertangkap dengan mudah. Jadi mungkin minggu depan ini sudah batasan dengan kuliah. Tapi tentu kita turunkan dulu dari mana seperempat itu. Ini kan hanya cara bodon, tapi cara bodon itu sudah betul. Ya. Karena itu juga dari mana itu kok seperempat asalnya itu dari mana? Seperempat temperatur sebelah kiri ditambah dengan temperatur atas dengan temperatur bawah dengan temperatur sebelah kanan. Nah, tentu ada logikanya. Ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Lalu nanti sentuhan dengan fluida atau diisolasi atau ini disinari itu bisa. Ya, disinari dengan energi yang panas gitu. Atau yang lain ya, atau di dalamnya dikasih aliran listrik, tidak ada masalah ya. Jadi nanti macam-macam. Sebelum saya selesaikan, apakah ada pertanyaan? Pak, tadi tugasnya di setiap titik ada suhu ya Pak, di setiap titik luar itu. Ya nanti ada suhunya, jadi suhunya berbeda. Nanti saya stop dulu, saya share yang ini ya, share yang ini. PR-nya ini loh, PR-nya itu saya ingin memperlihatkan PR-nya itu yang ini. Nah ini PR-nya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini kan suhunya beda-beda tadi. Ini PR-nya. Ini kalau di channel halaman ini soal gambar di P5. Mungkin ini bab 5 ya. Bab 5. Soal nomor 47. Di channel yang dulu bukunya saya berikan itu. Saya kirim itu ya. Ini suhu dindingnya berbeda nih. Ini 180. Nah, ya, jadi nanti T1 ya rumusnya ini saya kasih contoh. Nah ini atau ini ya sama saja. Itu tadi soal yang tadi itu sama dengan ini. Sudah saya kasih contoh T1. T1 ya 0,25 180 ditambah 180 T2 ditambah T4. Nanti diisi dulu ini ya. Sebelum Anda itu gitu Mas, kalau Anda mengerjakan dengan Excel itu ya soalnya ini dikopikan dulu di Excel supaya Anda itu mengerjakan soal yang mana gitu ya. Supaya nanti kalau Anda melihat mau ujian itu dilihat, waduh ini soalnya kok nggak soalnya yang mana, gitu kan nggak kelihatan. Kalau Anda hanya langsung mengerjakan itu nggak ada, ini di copy dulu lalu di Excel ya. Nanti ada copy di Excel lalu nggak jelas soalnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda ingin selesaikan itu ya. Ini nanti diselesaikan dulu. Lalu masuk di Excel, lalu buat kolom dengan 9 kolom. Diisi T1, T2 sampai T9. Tentu ada nomornya yang sebelah kiri itu ya. Nah, lalu nanti ditarik ke bawah sampai mendapatkan angka yang sama dengan baris di atasnya. Itu. Ini saya sertakan juga nih. Nah, ini secara logikanya. Secara logika saya sebetulnya kalau orang menjelaskan itu teorinya dulu baru latihan soalnya. Tapi kalau saya terbalik, saya balik dulu, saya kasih contoh dulu, supaya Anda masuk latihannya dulu, baru saya teori dulu. Kalau saya teori dulu begini, kamu akan belendek Mas. Saya menjelaskan sampai berdarah-darah, kamu ngantuk, gitu.
kamu ngantuk dan tidak menarik, ya, karena tidak ada gambaran, tidak ada gambaran yang jelas. Tapi kalau saya kasihkan soal dulu, seperti tadi, lalu Anda mengerjakan, itu ada gambaran. Maka saya mengatakan bodoh itu supaya tidak menggunakan logika dulu. Karena kalau orang selama ini kalau orang mempelajari komputasi itu tidak dengan contoh dulu, tapi langsung teorinya seperti ini matang begitu. Wah, mumet Mas. Orang membayangkan ini apa tuh gini, ini apa tuh maksudnya. Ya, tapi saya kan tidak akan masuk dengan cara seperti itu. Saya melalui pintu belakang, ya. Itu yang paling mudah. Makanya begini, untuk memahami ilmu itu bisa dengan banyak cara. Bisa masuk lewat teorinya dulu, belajar teorinya, baru menyelesaikan soalnya, atau lewat soalnya dulu. Lewat soalnya dulu, mana yang soal yang paling sederhana, itu dibaca, dipahami, dibaca, soalnya meningkat, baru baca teorinya, enggak apa-apa, tapi sudah tahu. Gitu. Jadi kalau orang belajar gitar itu kalau teorinya dulu bingung lah, mau not baloknya aja susah misalnya. Tapi langsung kita ngejreng lagu sederhana, misalnya kakak tua, genjrengannya begini, selesai. Ya, 1 bulan bisa gitar, tetapi kalau sebelum gitar jeplak jadi teori ini cari atau dicekel, 1 bulan sudah jenuh, ya, tinggalkan. Ya. Jadi karena ini kan terbatas waktu. Jadi silahkan dulu, ini diselesaikan dulu. Dicoba di Excel, lalu nanti akan muncul pemahaman. Ya, oh iya, logikanya sederhana. Ya, logikanya sederhana. Logika yang Charles Burdon tadi baru masuk, ya, supaya logikanya bisa masuk dan dapat diterima. Gitu. Oke, jadi teori tidak akan saya berikan sekarang, karena kalau saya berikan sekarang nanti akan kebingungan kamu, ya. Maka dicoba dulu. Oke, ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri perkuliahan minggu ini sampai di sini. Pak, tadi katanya ada 2 tugas itu. Yang satu apa, Pak? Yang tadi kamu terlambat ya tadi ya? Pak, untuk ini tugasnya ke berapa, Pak? Ini soalnya udah tugas ke-4, Pak. Ya, berarti ini yang sudah dikumpulkan 4 toh? Iya, Pak. Soalnya Ya, berarti... yang kemarin itu 6 rumus, Pak, kayaknya. Ya, itu dan berarti sampai 15, Pak. 15 kolom, Pak. 15 kolom itu, oh iya, tapi kan ya. dua material toh itu. Iya, Pak. Ya, 2 material toh. Yang tugas yang pertama tadi, tugas yang tadi itu loh, Mas. Kamu terlambat tadi ya. Saya tutup dulu ini ya. Saya tutup dulu. Yang ini loh, Mas. Nah, ini PR yang pertama. Kayaknya sudah ya, Pak. Sudah ini? Sudah, Pak. Ini yang minggu kemarin, Pak. Iya, minggu kemarin. Itu minggu kemarin. Oh ya sudah, kalau begitu ini kalau sudah ya sudah, berarti ini tidak perlu lagi. Ya, kok saya lihat yang dikumpulkan, kalau ini soal minggu kemarin, berarti yang dikumpulkan teman-teman itu keliru. Ya. Karena saya begini loh Mas, maksud saya itu saya tadi mengambil beberapa contoh, artinya mengambil R yang dikumpulkan oleh teman-teman Anda. Jadi kok rumusnya itu adalah penyelesaian untuk kasus 2 dimensi dengan 15 bahan yang berbeda. Nah, seperti ini. Jadi 15 itu adalah misalnya 7 bahan ini. Nah, karena begitu rumusnya yang diberikan. Kalau begitu, yang saya ambil sembarang itu keliru, gitu. Atau begini, ya saya tahu maksudnya begini. Ada beberapa yang mungkin tidak rela. Ya. Saya maklumi, ada orang yang setiap hari, setiap tugas itu yang mengerjakan, teman-temannya meminta, jadi tidak mengerjakan sendiri, meminta. Nah, diminta terus tidak rela, ya tidak rela. Lalu yang diberikan adalah sebetulnya bukan tugas yang seharusnya. Ya. Artinya tugas yang sudah basi. Ya enggak apa itu, karena ya enggak rela, saya enggak rela, saya sudah mengerjakan capek-capek, kamu hanya ngopi, itu kirimkan saya, misalnya, kirimkan ke dosennya.
nilainya sama, ya tidak rela. Maka yang dikirimkan, makanya tadi saya memberikan soal ini karena kok saya jawaban yang kelas Anda itu beberapa soal. Kebetulan beberapa saya lihat, saya kan agak lupa soalnya itu apa. Maksud saya itu yang terakhir itu sampai di mana, karena ya saya beberapa ini hari ini karena sedikit vertigo ya, jadi geliyang begitu. Saya lalu ketika berpikir sebentar itu langsung geliyang begitu, saya istirahat. Jadi saya fokus untuk supaya agak sembuh dulu kepala saya karena terlalu kelelahan ya. Jadi lalu hal-hal yang lain saya lupakan dulu. Nah, lalu saya lupa, lalu saya lihat tugas-tugas PR itu yang terakhir yang dikumpulkan mulai hari ini kan ada yang mengumpulkan itu. Saya buka, kalau ini kok saya lihat rumusnya itu bukan penyelesaian dari ini, gitu. Bukan penyelesaian dari ini. Karena rumus yang digunakan hanya setengah dari, nah itu loh, setengah dari itu sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang berbeda hanya di sini. Nah, jadi yang mengerjakan ini itu adalah yang belum saya buka. Jadi saya tadi buka 5 sembarang, kok semuanya sama gitu. Nah, kalau begitu ya PR ini menjadi gagal. Ya. PR ini menjadi gagal. Karena sudah dikerjakan dan sudah dikirim hari ini, gitu. Jadi PR ini menjadi gagal. Lalu yang sudah mengumpulkan kemarin atau mengumpulkan tadi, tetapi tidak menyelesaikan persoalan ini berarti keliru. Berarti keliru. Soalnya berarti ini toh minggu kemarin. Oke, ini kan saya tanya tadi. Nah, kalau begitu ini PR-nya menjadi gagal. PR-nya yang tadi menjadi tugas 5. Ya. Jadi banyak yang mengumpulkan dengan jawaban yang tidak sinkron dengan PR-nya. Nah, bisa jadi tahu. Ya. Saya terus terang lupa karena saya vertigo itu menyebabkan saya harus fokus saya adalah kepala saya. Oke ya, mungkin tidak relanya bisa dimaklumi ya. Jadi kalau orang yang pintar yang mengerjakan itu, wah saya mengerjakan, kamu ini anak tidur, kamu hanya ngopi programnya, ya saya kasih yang minggu yang lalu misalnya gitu. Ya saya perbanyak, misalnya gitu ya. Nah, jadi tidak apa-apa, itu trik namanya ya. Artinya kamu jangan memanfaatkan saya, gitu. Kalau ingin pinter, dengarkan kuliahnya, ya. Begitu. Nanti yang protes itu biasanya malah justru yang tidak mengerjakan itu. Saya kenapa PR saya kok tidak dapat bagus ya? PR itu salah kan gitu. Dari dulu kan begitu ya. Saya tanya jawaban saya kok salah. Jawaban Anda itu kembar 10, itu salah semua. Ya. Saya bisa tahu salah, memang salah begitu. Tapi Anda merasa benar. Ya, betul itu ini loh Mas. Nah, si A dapat 100, nah, dia betul ya. Artinya dia memberikan kamu itu yang salah kan gitu. Jadi seperti orang yang skripsi itu juga begitu. Ada beberapa skripsi yang sama, tetapi sebetulnya beda. Gitu. Yang satu mengerjakan dulu, nanti kalau sudah selesai tak pinjam skripsimu. Yang mengerjakan skripsi pertama tidak relevan, maka yang dikasihkan adalah skripsi yang belum dikoreksi, ya begitu. Yang sudah dikoreksi simpan kan begitu. Yang dikasihkan yang sudah dikoreksi yang masih banyak salah-salah. Ya. Jadi jangan merasa bahwa Anda jika dikasih teman itu belum tentu loh yang dikasih itu adalah apa yang dikerjakan oleh temanmu. Tidak apa-apa itu ya. Supaya kita belajar mandiri. Oke, jadi ini soal ini batal. Kita soalnya hanya satu yang kasus 2 dimensi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri kuliah. Ada Pak. Apa? Dari gambar PR tadi loh Pak. Kalau yang suhu yang paling pojok itu nggak mempengaruhi kan Pak? Nah, itu kan tidak dihitung Mas. Saya kan saya tidak mempengaruhi. Saya kan tidak meminta Anda untuk menghitung suhu yang pojok Mas. Tidak Pak. Nah ya kalau tidak ya tidak bisa dicari.
Oh iya ya Pak. Biasa. Saya hanya Maksud saya itu nggak mempengaruhi suhu 1 kan Pak, yang 150 itu Pak, yang bocor. suhu 1 itu dipengaruhi oleh apa? Ya kamu harus pegang suhu yang mengelilinginya, ya toh? Kamu harus pegang suhu yang mengelilinginya. Jadi begini loh. Ya toh? Kira-kira 5 ini ya. Coba ya, 5 ini. Kan yang mempengaruhi berapa? 4, 2, 6, dan 8 toh? Ya, Kamu kan tidak, ini kok kamu tidak lihat ini. Gitu? Titik 1 ini loh. Titik 1, titik 3, titik 9, titik 7 kan tidak kamu lihat itu. Dilihat yang ini. Suhu yang mengelilinginya. Di luar, ini sudah di luar. Tapi bukan berarti ini tidak punya pengaruh terhadap 5. Karena titik 1 itu mempengaruhi suhu titik 2. Dan titik 1 ini mempengaruhi suhu titik 4. Begitu. Titik 1 mempengaruhi titik 4, dan titik 1 mempengaruhi titik 2. Titik 5 dipengaruhi titik 2, titik 5 juga dipengaruhi titik 4. Jadi titik 1 ini berpengaruh terhadap 5, tetapi berpengaruhnya terhadap titik 4, 4 baru berpengaruh terhadap 5. Itu demikian juga di sini. Di sini itu ya dia sudah di sudut dia mempengaruhi suhu di sini, mempengaruhi suhu di sini. Ya. Kalau Anda ingin membagi 100.000, Pak, saya ingin di dekat ini suhunya berapa ya, dibagi aja menjadi 100 begitu kan. Jadi kan semakin dekat di sini Mas nanti titiknya. Gitu ya. Tapi pertanyaan Anda bagus ya. Artinya ada sebetulnya berkembang. Ya. Jadi orang berkembang itu kan kiranya liar gitu ya. Orang yang pikir liar itu adalah orang yang sudah melihat itu kemungkinan gitu loh Mas ya. Jadi Anda malah pikir lebih dulu dibandingkan orang lain. Jadi jangan merasa tapi Anda justru malah itu yang kami harapkan. Pertanyaan logis gitu ya. Ini berpengaruh enggak? Jadi yang berpengaruh adalah ini berpengaruh terhadap ini berpengaruh terhadap ini. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lain, silakan. Nanti kalau ini fluida, jelas ini kita bisa menghitung titik sudutnya. Tapi rumusnya, karena kalau ini misalnya fluida, ya, ini ada fluida, temperaturnya tertentu, misalnya 25, temperaturnya di sini 50, di sudut sini kita akan bisa menghitung berapa suhunya. Ya. Kalau itu fluida. Ya, nanti ke depan kita mungkin akan membahas seperti itu. Jadi semakin menarik loh. Ini kalau lubang nanti ini berlubang, ya, dalamnya ada aliran udara panas. Ya, berarti kan aliran fluida panas Anda bisa menghitung. Kalau 3 dimensi, ya nanti akhirnya Gunung Merapi. Gunung Merapi meletus, kira-kira pantai Samas, panasnya itu kira-kira berapa detik kemudian, atau berapa jam kemudian, bisa dihitung dengan komputasi. Ya, tidak ada masalah. Maka ramalan cuaca itu berdasarkan komputasi. Jadi kalau hari ini bisa diramal besok terjadi hujan. Nah, karena berdasarkan kondisi hari ini. Kondisi hari ini bisa diketahui, besok bisa dirancang. Disimulasikan ketemu. Kalau temperaturnya itu di bawah, kalau kelembabannya itu di atas 100, hujan. Begitu. Itu kesimpulan, pasti itu. Ya. Jadi kita bisa meramal dengan tepat. Jadi itu kok kelembabannya lebih dari 100%, hujan di situ pasti. Ya. Karena kalau ini kebetulan kita tidak, yang kita hitung bukan kondisi udara. Nah, kalau kondisi udara itu melibatkan tekanan, temperatur, volume spesifik, kelembapan, dan sebagainya. Kalau ini, karena kita hanya perpindahan panas di dalam benda, ya hanya temperatur saja yang kita hitung, ya, tidak di kondisi udara. Kalau ini tertarik, nanti, ini kalau prosesnya nanti, bagaimana kalau ada proses pembekuan di dinding ini, ya, ini ada air. Tapi temperatur di sini dingin.
dengan berjalannya waktu di sini akan timbul lapisan es. Lapisan es. Nah, bagaimana ngitung lapisan es ini atau berapa suhu di 1 jam kemudian ini kan 1 jam kemudian tebal esnya menjadi 5 cm. Ya, suhu di titik 3 itu bisa dihitung, Mas. Ya. Kalau tidak mengalami kesulitan. Kalau dengan komputasi, tetapi kalau dengan analitis, wah ini susah sekali sampai bedek. Mungkin kamu seumur hidup mungkin masih tidak bisa menyelesaikan, bisa stres gara-gara membahas itu. Tapi dengan metode komputasi sangat cepat sekali. Sebetulnya kalau Anda itu tertarik dengan komputasi, wah itu menyenangkan, Mas. Karena apa? Hanya bermain-main Anda bisa berkaya, bisa menyelesaikan persoalan yang tidak setiap orang bisa. Jadi, kalau Anda menguasai, saya nanti misalnya skripsinya komputasi saja, boleh saja. Anda bisa menyelesaikan, kalau dengan komputasi itu di kamar bisa. Tetapi kalau Anda di lab, itu kan terbatas. Karena labnya bukanya hanya jam 8 pagi sampai 4 sore. Selebihnya Anda tidak bisa ke lab. Hari libur tidak bisa. Tetapi kalau komputasi, siang, malam, pagi, hari libur, hari Sabtu, Minggu, tidak ada masalah. Di rumah boleh, di lapangan boleh, di mana-mana boleh, bisa. Tapi kalau di lab, hanya di lab saja, terbatas ruang dan waktu. Malam nggak bisa ke lab. Gitu. Nah, jadi cepat sekali penyelesaiannya. Boleh. Tetapi kalau skripsi tentu nanti pada keadaan tak tunak, bukan keadaan tunak. Kalau keadaan tunak terlalu sederhana. Ya, terlalu sederhana. Dulu ada cewek yang 3 dimensi malah, Mas. Ada keadaan tak tunak, ngambil skripsi tentang sirip ini, ya bisa selesai, ya, nggak ada masalah. Justru yang laki-laki itu malah takut. Kenapa? Ya itu nggak tahu ya. Yang berani kok malah cewek-cewek yang ngambil kasus 3 dimensi, 2 dimensi begitu. Yang cowok itu hanya berani 1 dimensi saja, gitu. Waktu yang lainnya biar untuk pacaran. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya akhiri sekian dan selamat sore ya. Kalau tidak ada, kita buka lagi. Sore, Pak. Ya, oke. Terima kasih.